Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para santri dan santriwati rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita berkumpul di lapangan sekolah kita MTS An-Najah untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk memahami ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah kita ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, al-a'immah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan ini. Kemudian para santri dan santriwati rahimakumullah, pada saat sekarang ini kita merasakan bahwasanya hari-hari, bulan demi bulan berlalu dengan begitu cepat dari hadapan kita. Rasanya baru kemarin kita melepaskan Ramadan tahun lalu. Ini mengingatkan kita kepada sur'ati mururil waqti, yaitu cepatnya berlalunya waktu dalam kehidupan kita ini. Dan waktu yang berlalu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita, dan kita akan dihisab atas nikmat waktu tersebut. Dengan apa kita isi waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira dengan waktu-waktu yang telah kita lewati, tanpa kita sadari bahwa waktu tersebut mendekatkan kita kepada kematian kita masing-masing. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, wa inna lanafrah bi ayyamin naqta'uha wa kullu yaumin yudni minal ajali. Kita bersenang-senang, bersukacita dengan waktu yang telah kita habiskan setiap harinya. Padahal setiap hari itu mendekatkan kita kepada ajal kita masing-masing. Sehari yang kita lewati itu mendekatkan kita sehari kepada ajal yang telah ditentukan oleh Allah SWT bagi kita. Oleh sebab itu, hari-hari seorang muslim harus diisi dengan amal-amal soleh yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia meninggalkan dunia ini menghadap Allah SWT, dia membawa bekal yang banyak. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian di dunia ini, dan sebaik-baik bekal seseorang adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat kita akan menyambut bulan Ramadan ini, para ulama biasa memberikan wasiat-wasiat berharga kepada para santrinya, kepada para murid-muridnya. Para syekh biasa memberikan arahan-arahan kepada para muridnya. Maka pada pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan beberapa pesan yang penting untuk kita ingat sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Ada sebuah tulisan dalam bahasa Arab yang judulnya Wasaya Listiqbali Ramadan, yaitu wasiat-wasiat penting, pesan-pesan penting untuk menyambut bulan Ramadan. Ditulis oleh Syekh Adil bin Abdul Aziz Al-Mahlawi. Di situ disebutkan di antara wasiat yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim dan muslimah ketika ia menyambut bulan Ramadan, kata beliau adalah mengenal keutamaan bulan Ramadan dan mengenal kedudukan bulan Ramadan yang sangat tinggi. Karena kalau kita mengenal keutamaan bulan Ramadan ini, kelebihan bulan Ramadan ini, kita akan memuliakannya dengan sebaik-baiknya. Kita akan menghargai bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita akan mempergunakannya
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin. Jadi sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini, maka hendaklah diri kita mengetahui apa keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini. Apa kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan ini? Apa kedudukan bulan Ramadan ini? Sehingga ketika Ramadan ini masuk, kita berupaya untuk mengisinya dengan berbagai macam ibadah yang utama di bulan Ramadan ini. Kita akan mengisinya dengan berbagai macam amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan Ramadan ini. Apa bentuk keutamaan bulan Ramadan? Sebagaimana yang sama-sama kita sudah ketahui, di antaranya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana banyak sekali hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah SWT dari neraka dengan amal salehnya, dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul jannah, sebagai penghuni surga. Ada orang-orang yang diberi ganjaran yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadah puasanya, karena tilawahnya dan sebagainya. Dengan mengetahui keutamaan bulan Ramadan ini, maka kita akan mempergunakannya sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama. Kemudian kata beliau selanjutnya, ta'allumu ahkamis shaumi, yaitu mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Hatta tukmila siyamaka, sampai hingga kamu menyempurnakan puasamu. Wa tu'addiyahu ala akmali wajhin, dan supaya kamu bisa menunaikannya dalam bentuk yang paling sempurna. Kita mengetahui bahwa dalam agama kita ilmu lebih terdahulu daripada apa? Daripada ibadah. Ilmu lebih didahulukan daripada perkataan dan perbuatan. Seperti yang istilah yang terkenal di kalangan ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan mengamalkan sesuatu. Perhatikan. Ya. Begitu juga dengan puasa. Sebelum seseorang mengerjakan ibadah puasa, maka dia mesti membekali dirinya dengan ilmu terkait dengan puasa ini. Sebab orang yang berpuasa banyak, tetapi apakah pahala mereka sama antara satu orang dengan yang lain? Tidak. Pahala mereka berbeda-beda tentunya. Ada di antara mereka yang menyempurnakan ibadah puasa. Dia mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, nawaqidnya, pembatal-pembatalnya, sehingga puasanya ditunaikannya dalam bentuk yang sempurna. Ada yang berpuasa tanpa didasarkan oleh ilmu. Dia ikut-ikutan saja misalnya. Ya, orang puasa dia juga puasa tanpa didasari oleh ilmu. Tentu pahalanya tidak sama. Tentu pahalanya kurang daripada orang yang melaksanakan puasa dengan penuh ilmu. Sebab itu kita mesti mempelajari hukum-hukum terkait puasa. Banyak ya ceramah-ceramah ustadz terkait dengan puasa. Tentunya yang sesuai dengan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Banyak buku-buku ringkas yang ditulis oleh para ulama tentang puasa, maka hendaklah kita baca. Sebab ilmu itu adalah seperti senjata bagi orang yang akan berperang. Dia mesti punya. Kalau orang masuk ke medan perang nggak ada senjatanya, dia pasti kalah. Ya. Begitu juga dengan ilmu sebelum beramal. Wajib hukumnya bagi seorang muslim ya untuk berilmu sebelum beramal, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ta'allamu summa amalu. Belajarlah kalian. Dua kali dia mengatakan, menunjukkan bahwa belajar itu sangat penting. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, summa amalu, kemudian beramallah kalian. Jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum mengucapkan dan mengamalkan. Jangan ikut-ikutan aja ya. Di antaranya misalnya seperti yang banyak di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia, misalnya ya imsak itu 15 menit atau 10 menit sebelum sholat apa? Sebelum waktu subuh, sebelum azan subuh. 15 menit sebelum azan subuh sudah tidak boleh makan, sudah tidak boleh minum. Namanya imsak. Ya. Apakah itu ada dasarnya? Ada ketentuannya dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW? Ternyata kita temukan tidak ada. Hanya sebatas kehati-hatian supaya orang tidak makan ketika waktu subuh sudah masuk. Ya, pada zaman dahulu tidak ada jam, alarm,
mikrofon dan sebagainya, belum ada, sehingga mereka berhati-hati ya. 10 menit sebelum waktu subuh sudah dihentikan makan dan minum. Ya, padahal pengertian puasa apa? Menahan dari segala yang membatalkan dari terbit fajar shadiq, yaitu dari terbit dari masuknya waktu apa? Masuknya waktu salat subuh. Di situ mulai al-imsak, mulai menahan dari segala yang membatalkan puasa. Ya. Nah, kita harus tahu apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang diharamkan, apa yang dimakruhkan selama berpuasa ini. Sehingga kita bisa mengerjakan ibadah dengan sempurna. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang karena kita tidak mengetahuinya. Kemudian ya, selanjutnya di antara yang mendorong kita untuk bersemangat mengerjakan ibadah di bulan Ramadan ini, kata beliau adalah al-qiraah fi siyaris salihin, yaitu membaca kisah-kisah orang yang saleh. Ya. Orang-orang saleh dari kalangan terdahulu dari umat ini, dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, al-a'immah al-kibar, imam-imam besar, mereka tidak hanya merupakan contoh dalam ilmu, tapi juga mereka merupakan contoh dalam amal. Ya, oleh sebab itu seorang muslim mesti banyak membaca kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu dari kalangan ahli ibadah, dari kalangan orang-orang saleh, dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Khususnya pada bulan Ramadan ini. Bagaimana mereka memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk beribadah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Bukan sebanyak-banyaknya aja, sebaik-baiknya. Ya. Maka kita perlu membaca kisah-kisah mereka. Banyak kisah-kisah para ulama, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan sebagainya yang bisa kita temukan dengan mudah dalam buku-buku, dalam ceramah-ceramah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mendorong kita agar lebih semangat dalam beribadah. Karena manusia itu cenderung untuk meniru, cenderung untuk mencontohi, cenderung untuk meneladani apa yang dilihat oleh matanya, ya, atau didengar oleh telinganya. Oleh sebab itu kita perlu membaca, mendengar, menelaah kisah-kisah orang terdahulu. Sehingga kita punya teladan, punya contoh nyata dalam ibadah mereka khususnya pada bulan Ramadan ini. Bagaimana orang zaman dahulu membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini misalnya. Kita dengar ada Al-Imam Syafi'i, dia mengkhatamkan 60 kali Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ya, itu di dalam solatnya, belum lagi ya tilawahnya di luar solat-solatnya, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Ada Al-Imam Malik, ada di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Ya, kita nggak perlu seperti itu. Mungkin seperempatnya, ya, atau kurang dari itu. Atau paling tidak kita punya target mengkhatamkan sekali, 2 kali selama bulan Ramadan ini. Ya. Harus ada ya khatmatul Quran. Harus ada tilawah kita yang selesai pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai tidak, ya. Mesti ada target itu dalam diri kita. Nah, kita di sekolah insyaallah selama bulan Ramadan ini kita akan mengagendakan ya, bahwa kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran minimal sekali ya selama kita aktif dalam kegiatan belajar mengajar ini. Ya, supaya ya kita termasuk di antara orang-orang yang mencontohi generasi terdahulu dari umat ini. Kemudian para santri dan santriwati, Syekh Adil selanjutnya mengatakan bahwa di antara wasiat yang penting sebelum memasuki bulan Ramadan. Kata beliau, ba' niqatan asasiyatan tas'a li tahqiqiha fi hadza syahri. Letakkan di hadapanmu poin-poin penting, poin-poin dasar yang kamu berusaha untuk melaksanakannya pada bulan ini. Di antaranya adalah ilzamun nafsi biqiyami Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan ini kita harus memperhatikan ibadah-ibadah yang utama untuk kita kerjakan. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Ya, waktu-waktu utama untuk mengerjakan ibadah tersebut. Di antaranya apa? Ilzamun nafsi biqiyami Ramadan. Yaitu membebankan diri kita sendiri, mengharuskan diri kita sendiri untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Yaitu salat malam seperti salat tarawih dan witir ya. Kemudian al-muhafazatu ala zikri. Menjaga zikir-zikir. Zikir pagi, zikir petang, dan zikir-zikir yang lainnya. Jangan diabaikan begitu saja. Waluzumud doa, dan juga membiasakan doa-doa.
Nah, ini diantara hal-hal yang penting kita jaga. Karena pada bulan Ramadan ini banyak juga orang-orang yang hanya fokus kepada ibadah tertentu seperti puasa misalnya. Tapi dia abai kepada ibadah-ibadah yang lain. Nah, maka seorang muslim dia mesti ya mengharuskan dirinya, membebankan dirinya untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang ya utama pada bulan Ramadan ini. Seperti misalnya melaksanakan salat tarawih, kemudian juga membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian membaca zikir-zikir yang telah ditentukan waktu-waktunya, seperti zikir pagi dan zikir petang. Kemudian juga membiasakan diri untuk berdoa. Karena berdoa saat orang berpuasa termasuk di antara doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aksiru minad doa, maka perbanyaklah berdoa pada bulan Ramadan ini. Kemudian Syekh mengatakan pada bulan Ramadan ini orang penting untuk melihat lingkungannya. Kata beliau, al-bi'atus salihatu khairu mu'inin. Ya. Lingkungan yang baik adalah sebaik-baik penolong bagimu liqtinami Ramadan, untuk mengisi Ramadan ini dengan ibadah. Maka kita semua harus perhatikan lingkungan kita, siapa teman-teman kita ya selama bulan Ramadan ini. Anak-anak ya yang berteman dengan teman-temannya di luar sana, yang begadang semalaman, yang huru-hara ke sana ke sini, ini akan membawa banyak kerugian, banyak madarahnya, banyak kerugian dalam kehidupannya. Ya, banyak terjadi tawuran-tawuran pada bulan Ramadan, berantem antar kampung, ya. Kemudian main-main hal-hal yang tidak perlu, main game dan sebagainya, habis waktu di situ, tidak mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena itu seseorang penting untuk memperhatikan lingkungannya, siapa temannya bergaul. Apalagi tidak ada kegiatan sekolah misalnya selama beberapa hari pada bulan Ramadan, ini akan membawa anak-anak kepada kegiatan yang tidak bermanfaat atau merugikan. Maka kalian perlu memperhatikan siapa teman kita. Ya, apakah orang baik ataupun orang yang tidak baik. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seseorang memperhatikan siapa temannya. Teman yang baik akan membawa pengaruh yang baik kepada temannya. Teman yang buruk akan membawa pengaruh yang buruk kepada temannya. Sebab itu kita mesti memperhatikan lingkungan kita, teman kita. Ya, jangan sampai dia tidak puasa, kita puasa. Lama-lama kita yang berpuasa ini mungkin tergoda juga. Cobalah, nggak puasa sekali nggak apa-apa. Nanti cari-cari alasan kalau ketahuan orang tua misalnya. Akhirnya ya tidak puasa, sembunyi-sembunyi. Ya, karena apa? Karena pengaruh dari teman. Sebab itu penting bagi kita untuk memperhatikan ya lingkungan kita, teman bergaul kita. Ya. Kemudian beliau mengatakan at-tahiyatun nafsiyah, persiapan diri. Maksudnya apa? Kata beliau, hadis nafsaka an Ramadan. Ya. Sampaikan kepada diri kita tentang bulan Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan. Buat diri kita berharap ya untuk memperoleh berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan ini. Jelaskan kepada diri kita berbagai macam ibadah yang mulia untuk dikerjakan pada bulan Ramadan ini. Ya, upayakan bagi kita untuk menambah keimanan pada bulan Ramadan ini. Upayakan kita meningkat keimanannya pada bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai kita sendiri tidak mengingatkan diri kita. Ya, siapapun kita, maka hendaklah kita semua menceritakan, ya, membisikkan kepada diri kita sendiri tentang berbagai macam keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Sebab kalau dia sudah berlalu, mungkin kita tidak akan mendapatkannya lagi. Ya, betapa banyak orang yang ada pada Ramadan tahun lalu sekarang sudah tiada. Ya, sudah meninggal dunia. Atau dia ada uzur-uzur yang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa. Kita yang masih sehat, kita harus manfaatkan ya bulan ini untuk beribadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan pada bulan Ramadan ini hendaklah kita al-iksar minad doa, memperbanyak doa, ya. Memperbanyak doa. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam melaksanakan bulan Ramadan ini. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kelapangan dan kesanggupan
untuk memasuki, menjalankan dan menyempurnakan bulan Ramadan ini. Banyak orang-orang yang di awal Ramadan sehat, ternyata ada sakit yang menimpanya sehingga dia tidak bisa menyempurnakan. Banyak orang-orang yang begitu berharap ketika bulan Ramadan belum masuk, tetapi ketika bulan Ramadan dia tidak melaksanakan ibadah. Oleh sebab itu, kita harus berdoa kepada Allah SWT supaya Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Supaya kita sampai umurnya sampai bulan Ramadan ini dan Ramadan-Ramadan yang berikutnya. Kemudian supaya kita bisa mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Supaya kita bisa manfaatkan dengan berbagai macam amal soleh pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai lewat begitu saja tanpa kita isi dengan ibadah-ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ketika Ramadan sudah masuk, maka al-isra' ilal khair. Ya, segeralah melakukan ibadah-ibadah yang besar pahalanya dan keutamaannya pada bulan Ramadan ini. Jangan ditunda-tunda. Ya, satu Ramadan kita harus targetkan, misalnya saya harus baca 2 juz Al-Quran misalnya. Jangan ditunda, besok aja. Besok akan ditunda lagi dan ditunda lagi. Ketika sudah masuk, ibadah-ibadah yang sudah kita niatkan untuk kita kerjakan, kerjakan langsung. Ya, jangan ditunda-tunda. Besok saja misalnya atau nanti malam, padahal kita punya waktu. Nah, kalau kita menunda-nunda, maka akan terasa berat oleh kita. Akhirnya semangat kita jadi lemah untuk mengerjakan ibadah tersebut. Bahkan tidak ada semangat lagi. Akhirnya ditinggalkan. Oleh sebab itu, ketika seseorang sudah berniat mengerjakan ibadah tertentu, amal saleh tertentu, maka hendaklah dia al-musara'ah ila khair. Dia harus berusaha secepat mungkin untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Ini beberapa pesan penting sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang saya ambil dari tulisan Syekh Adil Al-Mahlawi. Kemudian pada hari ini juga insyaAllah SDI An-Najah dan juga MTS An-Najah akan mengadakan kajian tarhib Ramadan di masjid. Maka kalian perlu memperhatikan adab-adab khusus ketika menuntut ilmu di masjid. Di antaranya adalah an-niyatus salihah, niat yang benar. Bahwa kita datang ke masjid bukan karena paksaan siapa-siapa, tapi karena kita ingin dapat ilmu, supaya ibadah kita berdasarkan kepada ilmu. Jadi kita harus memperbaiki niat kita. Aslihu niyatikum, perbaiki niat kalian. Ya, karena menuntut ilmu adalah ibadah, dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah SWT kecuali dengan niat yang ikhlas, niat yang benar, niat yang tulus karena Allah SWT. Yang kedua, perlu untuk kalian perhatikan terkait dengan adab di masjid. Ketika di masjid tidak boleh bercanda. Ya. Ngobrol dengan teman-temannya, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Apalagi tidur. Kalau ada temannya yang tidur, dibangunkan. Saya dulu waktu di Mesir, ya, dan ini adab yang penting untuk kita perhatikan, ya. Mengantuk sedikit aja, ya, penuntut ikhwan yang di samping kiri kita, samping kanan kita langsung membangunkan. Ini sampai temannya, ya, tertidur pulas, sampai keluar air di sini, itu nandakan dia sudah ngantuk berat, ya, sudah tertidur, benar-benar tertidur, dibiarkan aja, ya. Kita harus ta'awun alal bir wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan biarkan teman mengantuk. Banyak faedah-faedah ilmu yang mungkin dia akan lewatkan karena dia tidur. Jangan dibiarkan teman-teman kita tidur, ya, tapi bangunkannya dengan, ya, dengan lemah lembut, ya. Jangan pakai ditendang atau digebuki temannya biar dia bangun. Jangan, kasihan, ya. Nah, ini yang penting, jaga adab selama di masjid, ya. Jangan ngobrol, jangan bercanda, jangan main HP, nggak boleh bawa HP ke sekolah, ya. Kemudian, ya, perhatikan apa yang disampaikan oleh guru, oleh ustadz yang memberikan kajian, dan bawa buku tulis, ya. Ngaji kita harus beda sama orang. Kalau orang ngajinya jiping namanya, ngaji kuping, ya. Kalau kita ngajinya pakai dicatat. Karena daya ingat orang itu nggak kuat, ya. Kalau ada informasi yang baru, informasi yang lama akan tertimbun dalam kepalanya, susah diingat lagi. Sebab itu orang perlu mencatat. Maka kalian bawa buku tulis, bawa pulpen dan catat, ya, inti-inti yang disampaikan oleh ustadz yang menyampaikan tarhib Ramadan ini. Jangan dibiarkan begitu saja lewat, ya, mengandalkan ingatan kita sekuat apa. Ya. Kalau kita punya catatan,
Kalau ada yang lupa misalnya, kita bisa rujuk kembali ke catatan kita. Bisa kembali ke catatan kita untuk mengingatnya. Ya, jangan ya diandalkan ingatan kita. Jangan diam aja, catat ya faedah-faedah yang disampaikan. Ini cara kita untuk menyimpan ilmu. Ya. Jangan sampai lewat begitu saja dari hadapan kita dan susah untuk dikembalikan. Ya, ini beberapa pesan yang penting untuk saya sampaikan ya dalam kesempatan ini. Jaga ketenangan selama di masjid, jaga kebersihan masjid, ya, mungkin ada juga snack bagi para santri dan santriwati semuanya, maka jaga kebersihan masjid, ya. Kita boleh makan, boleh minum di masjid, tapi harus menjaga kebersihan masjid tempat kita ibadah. Jangan sampai dikotori, ya. Jangan sampai dikotori dengan sisa makanan dan sisa minuman. Duduk yang tertib, dengarkan kajian, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, fokus kepada kajian, ya. Karena ini kita akan hendaknya menjadi contoh bagi yang lain, ya. Sehingga mereka menjadikan kita sebagai contoh dalam kebaikan. Jangan sampai jadi ya contoh dalam keburukan. Taib, mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi yang berbahagia ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kesanggupan dan kemampuan untuk menyempurnakan bulan Ramadan ini dan untuk mengisinya dengan berbagai ibadah yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.